Episode ke-209, Kinmu dan Wang Muran melanjutkan perjalanan sambil berbincang. Wang Muran menggeleng sambil tersenyum pahit. Orang-orang tua memang selalu membuat kita khawatir. Kinmu terkejut. Di pihakmu juga. Wang Muran mengangguk. Di Little Jade Capital ada 13 tetua seperti itu. Ditambah pendeta Tao dan biksu tua yang baru datang, sekarang jumlahnya 15. Kinmu tertawa kecil. Desaku hanya punya 8,5 orang tua. Sepertinya aku masih sedikit lebih beruntung. Untung ada kakak senior King Dai dan kakak senior Long Yu yang ikut berbagi beban. Mendengar itu, wajah Kinmu langsung menghitam. Di desanya, hanya dialah anak muda. Nenek si memang masih muda, tetapi selalu bersikap layaknya seorang nenek tua. Mereka terus berjalan sambil menunggu Mu King Dai menjemput Long Yu. Tak lama kemudian, Mu King Dai kembali sambil menyeret Long Yu yang tampak sangat berantakan. Saat ditemukan, pria itu hanya mengenakan celana dalam. Berlari keliling ibu kota sambil bernyanyi dan mengigau. Mu King Dai terpaksa menamparnya 3 kali hingga sadar. Setelah memuntahkan darah beku yang menyumbat dadanya, Long Yu akhirnya kembali tenang meski masih tampak putus asa. Wang Muran mempersilakan keduanya menaiki rusa putih itu. Long Yu memang sudah sadar, tetapi semangatnya belum pulih. Kinmu menatapnya sambil tersenyum. Kakak senior Long Yu, langit tetaplah langit. Entah kita mengetahui rahasianya atau tidak. Yang berubah hanyalah hati kita. Teruslah berkultivasi. Suatu hari nanti, saat kekuatanmu cukup, hancurkan langit itu sendiri dan lihat apa yang ada di baliknya. Long Yu menghela napas. Aku mengerti maksudmu, Kaisar Manusia. Tapi setiap kali teringat bahwa semua yang selama ini kupercaya hanyalah ilusi, semangatku langsung runtuh. Kinmu memahami perasaannya. Tidak semua orang mampu menerima kenyataan secepat Dao Master Lin Xuan. Bagi para kultivator Dao, terbongkarnya kepalsuan langit merupakan pukulan yang sangat berat. Long Yu memang belum mampu melewati bayangan itu, tetapi Kinmu yakin seiring waktu ia akan bangkit kembali. Karena semua sudah berkumpul, Wang Muran segera memberi aba-aba. Rusa putih itu memanggil awan dan melesat ke langit. Naga Kilin segera mengejar, tetapi rusa itu sempat menoleh dengan tatapan meremehkan sebelum menambah kecepatannya. Naga Kilin langsung tersulut emosi dan berlari sekuat tenaga. Baru 100 mil berlalu, napasnya sudah tersengal-sengal. Tidak perlu menyamai rusa bodoh itu, gerutunya. Yang penting bukan kecepatan, tetapi daya tahan. Kinmu hanya mengangguk dengan wajah datar. Setelah itu, Naga Kilin sengaja memperlambat langkah. Akibatnya, Wang Muran dan rombongannya segera menghilang dari pandangan. Selama ribuan mil berikutnya, Naga Kilin terus berlari hingga hampir roboh kelelahan. Kinmu akhirnya menghentikannya untuk beristirahat, menyalakan api, lalu memasak makanan. Sementara itu, Naga Kilin langsung tertidur pulas. Sesudah makan, Kinmu membangunkannya dengan susah payah. Mereka kembali melanjutkan perjalanan siang dan malam. Tetapi bayangan Wang Muran tetap tidak terlihat. Daya tahan rusa bodoh itu ternyata lumayan juga, gumam Naga Kilin malu. Kinmu melemparkan sebuah Scarlet Fire Spirit Pill. Jatahmu hari ini. Naga Kilin menjilat. Pil itu berkali-kali dengan sangat hati-hati, seolah takut langsung menghabiskannya. Melihat tingkahnya, Kinmu akhirnya merasa kasihan dan memberinya beberapa pil tambahan. Naga Kilin langsung berseri-seri. Jangan khawatir, Kultus Master. Kali ini aku pasti mengejar rusa bodoh itu. Kinmu menggelang. Rusa itu tidak bodoh, kaulah yang bodoh. Naga Kilin terus berlari di udara. Tiba-tiba terdengar alunan seruling yang merdu dari kejauhan. Kinmu langsung waspada. Kecepatan mereka sangat tinggi. Hanya seorang ahli luar biasa yang mampu membuat suara seruling menjangkau sejauh itu. Belum sempat berpikir lebih jauh, Naga Kilin mulai bergoyang mengikuti irama. Tubuhnya seperti kehilangan kendali, lalu berlari menukik menuju hutan di bawah. Alunan seruling semakin indah dan memikat. Naga Kilin bahkan menari-nari di udara dengan gembira. Petty Dragon, berhenti! Kinmu berteriak keras, tetapi Naga Kilin sama sekali tidak mendengar. Ia benar-benar telah terhipnotis. Kinmu melesat ke depan, menahan kepala Naga Kilin dengan kedua tangan sambil mengerahkan mantra Buddhis. Bangun!
Suara itu menggelegar seperti petir, namun naga Qilin tetap melaju tanpa bisa dihentikan. Qin Mu bahkan ikut terdorong memasuki hutan. Tak lama kemudian, sumber suara seruling akhirnya terlihat. Seekor naga banjir merah raksasa melingkari sebuah gunung. Kepalanya yang besar bertumpu di tanah dengan mulut menganga seperti gua. Di atas kepalanya duduk seorang gadis berpakaian panjang yang sedang meniup seruling. Wajahnya sedingin es. Long Jiaonan. Qin Mu langsung mengenalinya. Naga banjir itu adalah milik Raja Naga. Jika Long Jiaonan berada di sini, mungkinkah ayahnya juga ada di dekatnya? Di bawah pengaruh seruling, naga Qilin terus berlari menuju mulut naga banjir. Tatapan Qin Mu berubah dingin. Carefree Sword terbang keluar. 8.000 pedang melesat bagaikan hujan menuju Long Jiaonan. Ia hanya mencibir. Ekor naga banjir merah menyapu ke depan, memantulkan seluruh pedang itu dengan mudah. Hati Qin Mu tenggelam. Naga banjir tersebut memiliki kekuatan setingkat Master Kultus. Menghadapinya secara langsung hampir mustahil. Tepat saat itu, sebuah tangan raksasa bersisik tiba-tiba muncul dari balik awan. Keberuntunganku sungguh luar biasa. Baru turun ke dunia fana, sudah mendapatkan seekor naga banjir. Tangan besar itu langsung mencengkeram naga banjir merah. Makhluk raksasa itu seketika gemetar ketakutan dan sama sekali tidak mampu melawan. Naga Qilin juga langsung roboh di tanah. Long Jiaonan berusaha melawan dengan meniup seruling. Tetapi naga banjir merah sudah kehilangan keberanian. Ia buru-buru melompat menghindari tangan itu. Namun sang pemilik tangan sama sekali tidak peduli padanya. Dengan mudah ia mengangkat naga banjir merah ke atas awan. Suara tawa bergema dari langit. Masih ada naga Qilin. Sayang masih terlalu muda. Biarkan tumbuh beberapa tahun lagi. Qin Mu mendongak. Di balik awan tampak seorang dewa raksasa setinggi puluhan meter. Ia mengendarai 2 naga banjir dan bahkan mengenakan 2 naga lainnya sebagai hiasan di telinganya. Dewa, Qin Mu benar-benar tercengang. Long Jiaonan menjerit, "Itu naga ayahku." Ia segera mengejar ke arah selatan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Qin Mu. 8.000 pedang kembali berubah menjadi hujan pedang dan menghujani Long Jiaonan. Ia berubah lincah seperti ular untuk menghindar. Tetapi beberapa pedang tetap berhasil melukainya. Long Jiaonan, aku pernah memperingatkanmu. Jika kau kembali menyerangku, aku tidak akan berbelas kasihan. Qin Mu menendang naga Qilin hingga sadar lalu maju menyerang. Cahaya pedangnya bergulung seperti ombak, memaksa Long Jiaonan bertahan. Naga Qilin ikut mengaum keras. Getaran suaranya mengguncang pikiran Long Jiaonan hingga konsentrasinya buyar. Qin Mu segera memanfaatkan celah itu. 8.000 pedang bersatu menjadi satu serangan mematikan dan melesat lurus ke arahnya. Namun saat itu juga terdengar suara menggelegar. Siapa yang berani menyakiti putriku? Jantung Qin Mu berdegup kencang. Raja Naga telah datang. Awan hitam berbentuk naga melesat dari kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Long Jiaonan berseru gembira. Ayah, dia adalah kultus Master Iblis Surgawi. Qin Mu langsung melompat ke punggung naga Qilin. Viti Dragon, ini saatnya membalas semua makanan yang kuberikan. Cepat lari. Sayangnya, keempat kaki naga Qilin kembali lemas. Kultus Master, dia datang lagi. Apa maksudmu datang lagi? Belum sempat Qin Mu memahami ucapannya, langit kembali menggelap. Suara dewa raksasa terdengar sekali lagi. Aku masih membutuhkan seorang pemuda dan seorang gadis untuk merawat naga-nagaku. Kebetulan kalian berdua cocok. Tubuh Qin Mu dan Long Jiaonan langsung terangkat ke udara tanpa mampu melawan. Mereka mendarat di atas awan di hadapan dewa raksasa itu. Dari kejauhan Raja Naga mengejar sambil berteriak marah. Lepaskan putriku. Dewa itu hanya mendengus. Serangga yang berisik. Ia menjentikan jarinya. Raja Naga langsung terpental, memuntahkan darah, lalu menghantam sebuah gunung hingga menghilang dari pandangan. Dewa itu menatap Qin Mu dan Long Jiaonan sambil memperlihatkan deretan gigi tajamnya. Rawat naga-nagaku dengan baik. Kalau tidak, kalian akan kujadikan tusuk gigi. Qin Mu segera berkata dengan wajah serius. Senior, aku sudah bukan pria perjaka lagi. Long Jiaonan buru-buru menimpali. Aku juga sudah bukan gadis perawan.
Dewa itu mendengus dingin. Kalau begitu, kalian tidak berguna lagi. Lebih baik kumakan saja. Tanpa ragu Kinmu langsung mengubah ucapannya. Aku bohong, aku masih perjaka. Tapi gadis ini benar-benar sudah tidak perawan lagi. Senior, silakan makan dia saja.